wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan membawa manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada pertemuan minggu yang lalu kita telah membahas strategi dakwah Nabi di kota Mekah. Ada yang masih ingat ada berapa strategi dakwah Nabi di kota Mekah? Ya, ada 3. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Yang ketiga, dakwah keluar Mekah. Lalu, bagaimana respon masyarakat Mekah akan dakwah Nabi pada saat itu? Respon masyarakat Mekah pada dakwah Nabi, kebanyakan mereka itu menolak dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi dan para pengikutnya banyak yang disiksa, dihina, diancam, diintimidasi, dan sebagainya. Namun, Nabi tidak mudah putus asa dan tetap berpendirian teguh untuk tetap mendakwahkan Islam di Mekah hingga keluar Mekah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya umat Islam memiliki 2 kota suci, yaitu yang pertama Makkah dan Madinah. 2 kota suci ini pasti akan dikunjungi oleh umat Islam yang melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh. 2 kota tersebut merupakan saksi akan kesuksesan dakwah Nabi pada saat itu. Tidak terkecuali akan peristiwa hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Dicatat oleh ahli sejarah bahwasanya proses hijrahnya Nabi ke kota Madinah ini sebagai titik balik peradaban Islam atau yang disebut juga the starting point of Islamic era. Kenapa disebut demikian? Disebut demikian karena pada mulanya di kota Mekah itu agama Islam ditolak dan para pengikutnya itu diancam, disiksa dan sebagainya, berubah total menjadi agama yang diterima dan para pengikut Islam dapat melaksanakan atau mengamalkan ajaran Islam dengan leluasa pada saat di kota Madinah. Peristiwa hijrah Nabi ke kota Madinah ini juga berhasil membentuk masyarakat yang berperadaban di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang strategi dakwah Nabi di kota Madinah. Sebelum kita lanjut lebih dalam akan materi strategi dakwah Nabi di kota Mekah, di kota Madinah, kita saksikan tayangan video berikut ini. Sistem kepercayaan, kondisi sosial, ekonomi, dan politik Madinah sebelum Islam. Madinah dikenal dengan nama Madinatun Nabi atau kota Nabi, atau disebut juga Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang dipenuhi cahaya. Secara geografis, kota ini terletak di lembah yang subur, kurang lebih 300 km sebelah utara kota Makkah. Sebelum datangnya Islam, kota Madinah bernama Yathrib, yang bermakna saling mencaci. Setelah Nabi Muhammad hijrah ke Yathrib, kota Yathrib dirubah namanya menjadi Madinah, yang bermakna pusat peradaban. Kepercayaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Sebelum kedatangan Islam ke Yathrib, masyarakat kota Yathrib telah memiliki agama dan kepercayaan. Agama yang dianut penduduk Yathrib adalah Yahudi, Nasrani, dan Wathani atau penyembah berhala. Yang pertama, Yahudi. Secara mayoritas, penduduk Yathrib memeluk agama Yahudi. Agama Yahudi masuk ke Yathrib dibawa oleh para imigran dari utara sekitar abad ke-1 dan ke-2 Masehi. Mereka datang ke Yathrib untuk menyelamatkan diri dari penjajahan bangsa Romawi. Migrasi terbesar bangsa Yahudi terjadi pada tahun 132 sampai 135 Masehi karena pemerintah Romawi menindak keras bangsa Yahudi yang mencoba melakukan pemberontakan. Di antara suku bangsa yang menganut agama Yahudi adalah Bani Qainuqa, Bani Nadhir, Bani Ghatafan, dan Bani Quraidah. Yang kedua, agama Nasrani. Penganut Nasrani merupakan kelompok minoritas yang berasal dari Bani Najran di wilayah utara Yathrib. Masyarakat Bani Najran memeluk agama Nasrani pada tahun 343 Masehi ketika sekelompok misionaris Kristen dikirim oleh Kaisar Romawi untuk menyebarkan agama Nasrani. Yang ketiga, Wathani. Penduduk kota Yathrib sebagian kecil menganut Wathani atau penyembah berhala. Alasan mereka karena mereka memandang kaum Quraisy sebagai penjaga Baitullah menganut paham Wathani, dan juga karena kaum Quraisy dianggap sebagai pemimpin agama dan panutan beribadah. Kondisi sosial masyarakat Yathrib sebelum Islam. Kota Yathrib merupakan jalur perdagangan yang menghubungkan kota Yaman di selatan dan Syria di utara. Kelompok yang pertama mendiam di Yathrib adalah suku Amalikoh. Tidak lama kemudian golongan Yahudi berhasil menguasai mereka dan menetap di Madinah.
Kemudian datanglah bangsa Arab ke Yathrib sekitar tahun 300 Masehi karena negerinya dilanda bencana alam akibat hancurnya bendungan Ma'rib di Yaman. Suku-suku dan kelompok masyarakat yang tinggal di Yathrib berperang satu dengan yang lainnya. Yathrib memiliki dua kebudayaan besar, yaitu kebudayaan Arab dan kebudayaan Yahudi. Kabilah Arab terdiri dari kabilah Aus dan Khazraj. Garis keturunan suku Aus dan Khazraj sampai ke kabilah besar Yaman, yaitu Bani Azad. Keturunan mereka terpecah menjadi dua yang saling bermusuhan dan berperang selama kurang lebih 120 tahun. Kabilah Aus menempati wilayah dataran tinggi di selatan dan bagian timur yang terkenal dengan kesuburan dan hasil pertaniannya. Mereka bertetangga dengan kabilah-kabilah Yahudi. Sedangkan kabilah Khazraj mendiami wilayah yang kurang subur di dataran rendah bagian tengah dan utara, bertetangga dengan Yahudi Bani Koinoko. Pada tahun 10 kenabian, terjadi perang saudara yang sangat hebat antara kabilah Aus dan kabilah Khazraj yang akhirnya dimenangkan oleh kabilah Khazraj. Kabilah Aus pun mengirimkan dua utusan ke Makkah, yaitu Iyas bin Mu'ad dan Anas bin Rafi untuk meminta bantuan kepada kaum Quraisy. Ketika sampai di Makkah, keduanya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian keduanya menemui pembesar Quraisy untuk meminta bantuan melawan kaum Khazraj. Tetapi permintaannya ditolak oleh kaum Quraisy karena kaum Quraisy sedang sibuk mencegah tersebarnya ajaran Nabi Muhammad. Ketika keduanya sampai di Madinah, terjadi perang saudara kembali yang dimenangkan oleh kabilah Aus. Yang kedua adalah kabilah Yahudi. Bangsa Yahudi dan bangsa Arab merupakan bangsa pendatang di Yathrib. Bangsa Yahudi di Madinah terdiri dari 3 kabilah besar, yaitu Bani Koinoko, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Sedangkan Bani Qatafan merupakan kabilah yang kecil. Hubungan kabilah tersebut tidaklah harmonis. Bani Nadir menetap di wilayah Aliyah, 2-3 mil dari Madinah yang banyak ditumbuhi pohon kurma. Bani Quraidah mendiami wilayah Mazhur, beberapa mil di selatan Madinah. Sedangkan Bani Koinoko tinggal di dalam kota Madinah. Mereka pindah setelah diusir oleh Bani Nadir dan Bani Quraidah keluar Madinah. Bangsa Yahudi memiliki midras, yaitu tempat mereka mempelajari agama Yahudi dan sejarah rasul-rasul mereka. Di sanalah mereka melahirkan ahli ilmu, ahli agama, dan ahli hukum. Pada awalnya, bangsa Yahudi dan bangsa Arab dapat hidup berdampingan saling menghormati. Pada perkembangan selanjutnya, bangsa Arab melebihi jumlah penduduk bangsa Yahudi yang sudah datang terlebih dahulu di Yathrib, terutama setelah Arab Yaman pindah secara massal ke Yathrib pada akhir abad ke-4 Masehi. Akhirnya terjadilah konflik berkepanjangan antara bangsa Yahudi dan Arab. Kondisi ekonomi masyarakat Madinah sebelum Islam. Kota Yathrib merupakan salah satu kota terbesar di wilayah Hijaz. Yathrib merupakan kota yang strategis karena terletak di jalur perdagangan yang menghubungkan Yaman di selatan dan Syria di utara. Yathrib merupakan daerah yang subur. Sebagian besar kehidupan masyarakatnya dari bercocok tanam. Kota Yathrib dipenuhi dengan daerah persawahan dan perkebunan kurma dan anggur. Di kota Yathrib terdapat beberapa pabrik yang dikelola oleh bangsa Yahudi. Bani Koinoko menguasai perdagangan minyak wangi. Adapun sistem jual beli dilaksanakan tidak sesuai dengan syariat Islam karena menggunakan sistem riba. Kondisi politik masyarakat Madinah sebelum Islam. Kekuasaan Yathrib berada di tangan suku-suku atau kelompok yang memenangkan perang. Suku Amalikoh merupakan suku pertama yang membangun perkampungan dan peradaban. Kemudian setelah bangsa Yahudi menaklukkan suku Amalikoh, akhirnya Yahudi menguasai kota Yathrib. Orang-orang Kristen di Syam atau Suriah sangat membenci orang-orang Yahudi karena menganggap bahwa bangsa Yahudi telah menyiksa dan menyalib Isa Al-Masih. Kemudian mereka menyerbu Yathrib dan meminta bantuan suku Aus dan Khazraj, yang pada akhirnya menjadikan suku Aus dan Khazraj menguasai kota Yathrib. Yahudi berhasil melakukan provokasi atau penghasutan terhadap Aus dan Khazraj sehingga mengakibatkan terjadinya perang saudara antara Aus dan Khazraj selama 120 tahun. Selain karena perebutan kekuasaan, konflik disebabkan adanya perbedaan agama. Kabilah Aus dan Khazraj memeluk agama Wasani atau penyembah berhala, sedangkan bangsa Yahudi sebagai ahlul kitab mempercayai keesaan Tuhan atau monoteisme. Kabilah Aus dan Khazraj mengetahui akan datangnya seorang nabi dari bangsa Yahudi. Maka pada musim haji tahun ke-12 kenabian atau 621 Masehi, 6 pemuda Yathrib yang sedang melakukan manasik haji masuk Islam dan berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan Baiat Aqobah 1. Pada musim haji tahun ke-13 kenabian atau 622 Masehi, sebanyak 73 jamaah haji Yathrib pun masuk Islam dan melakukan Baiat Aqobah kedua. Kemudian mereka meminta Nabi Muhammad SAW untuk pindah dan berhijrah ke kota Yathrib dan menjadi pemimpin bagi kedua kabilah Aus dan Khazraj di Yathrib. Dari tayangan video tersebut, kita ketahui bahwasanya dahulu Madinah itu dinamakan sebagai kota Yathrib. Yathrib ini memiliki arti saling mencaci. Kemudian sejak datangnya Islam ke kota Yathrib ini berubah namanya menjadi kota Madinah. Kota Madinah ini artinya sebagai pusat peradaban. Sebelum datangnya Islam, masyarakat kota Madinah ini telah memiliki atau telah memeluk agama masing-masing. Ada 3 agama terbesar pada saat itu, yaitu Yahudi, Nasrani, dan Wasani. Kota Madinah ini letaknya sangat strategis
kota Madinah ini sebagai penghubung Yaman dan Syria, yaitu jalur perdagangan yang sangat ramai pada saat itu. Namun, kondisi politik atau kondisi masyarakat pada saat itu sangat bermusuhan atau tidak stabil, sangat bergejolak. Mereka saling memusuhi antar kelompok, mereka saling berperang antar suku, antar kelompok, sehingga tidak timbul kedamaian pada saat itu. Maka dari itu kita lanjut ya untuk membahas materi strategi dakwah Nabi di kota Mekah. Selanjutnya kita masuk pembahasan materi strategi dakwah Nabi di Madinah. Strategi dakwah Nabi di Madinah. Yang pertama, hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Pada saat itu, kondisi Mekah itu sangat tidak kondusif. Kaum kafir Quraisy itu semakin menjadi-jadi dalam menyiksa kaum muslimin, menyiksa Nabi dan para pengikutnya, bahkan berencana untuk membunuh Nabi. Mereka ini akhirnya mengepung rumah Nabi selama kurang lebih 3 hari. Maka dari itu turunlah wahyu yang memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk berhijrah ke Madinah. Sebelum Nabi Muhammad berangkat berhijrah ke Madinah, Nabi Muhammad telah memerintahkan 2 hal kepada Ali bin Abi Thalib. Yang pertama yaitu memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan beliau di tempat tidurnya, agar tujuannya untuk mengelabui kaum kafir Quraisy bahwasanya Nabi masih ada di dalam rumahnya. Yang kedua, memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan harta titipan masyarakat Mekah. Kemudian Nabi Muhammad akhirnya berangkat bersama Abu Bakar pada hari Kamis 1 Rabiul Awal. Berangkatnya Nabi bersama Abu Bakar ini hanya diketahui Ali bin Abi Thalib dan keluarga Abu Bakar, seperti anak-anaknya. Kemudian karena masih sembunyi-sembunyi hijrahnya, Nabi itu mencari tempat yang aman dan bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari. Setelah dirasa aman dari kejaran kaum kafir Quraisy, Nabi akhirnya melanjutkan perjalanan dan akhirnya singgah di Kuba selama 4 hari. Nah, di Kuba ini Nabi Muhammad itu mendirikan masjid pertama dalam Islam. Kemudian setelah dirasa aman lagi, akhirnya beliau melanjutkan perjalanan ke Madinah dan tiba di Madinah pada 12 Rabiul Awal tahun 622 Masehi. Di sana beliau itu disambut sangat meriah. Penyebab Nabi hijrah. Ada 6 faktor. Yang pertama, siksaan kafir Quraisy kepada umat Islam. Yang kedua, wafatnya Khadijah dan Abu Thalib. Yang ketiga, pemboikotan kafir Quraisy. Yang keempat, peristiwa Baiat Aqabah. Baiat Aqabah ini merupakan suatu peristiwa yaitu pengambilan sumpah janji setia dari masyarakat Madinah yang masuk Islam ke Mekah pada saat itu untuk melaksanakan ibadah haji. Baiat Aqabah ini dibagi menjadi 2, yaitu Baiat Aqabah yang pertama yang dilakukan oleh rombongan yang pertama dan Baiat Aqabah yang kedua yang dilakukan oleh rombongan haji yang kedua menyusul yang pertama, dengan keduanya ini berbeda tahun. Kemudian faktor selanjutnya yaitu Yasrib adalah tempat yang paling dekat. Yang keenam yaitu penduduk Yasrib sudah dikenal Nabi Muhammad sebagai penduduk yang lembut dan budi pekertinya, sifat-sifatnya itu baik. Yang ketiga, strategi dakwah Nabi di kota Madinah. Yang pertama yaitu membangun Masjid Nabawi. Strategi dakwah yang diambil oleh Nabi pertama kali yaitu membangun sebuah masjid. Sesampainya di kota Madinah, Nabi Muhammad langsung menentukan tempat di mana akan dibangun masjid. Tempat itu ialah tempat di mana untanya berhenti setibanya di Madinah. Nah, tempat yang dimaksud itu ternyata sebuah tanah yang dimiliki oleh dua orang anak yatim. Akhirnya Nabi meminta izin kepada 2 anak yatim itu untuk membangun masjid di atasnya. Dengan senang hati, 2 anak yatim ini menghadiahkannya kepada Nabi Muhammad dan akhirnya dibangun Masjid Nabawi. Yang kedua, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor bertujuan agar mereka itu saling tolong-menolong. Ada siapa saja? Ya, yang pertama ada Abu Bakar dengan Kharijah bin Zubair, ada Umar bin Khattab dengan Ibn bin Malik, ada Bilal bin Rabah dengan Abu Ruwaihah, ada Amir bin Abdillah dengan Sa'ad bin Mu'az, dan seterusnya. Kemudian strategi yang ketiga itu membuat piagam Madinah. Apa saja isi piagam Madinah? Coba kita lihat. Sebelum adanya undang-undang yang modern ini, pada zaman dulu Rasulullah sebenarnya sudah menentukan undang-undang ini seperti ini contohnya. Kandungan piagam Madinah terdiri dari 47 pasal. 23 pasal membicarakan tentang hubungan antara umat Islam itu antara kaum Ansor ini tadi yang kaum menerima dan kaum Muhajirin, orang yang berhijrah. Sedangkan 24 pasal lain membicarakan tentang hubungan umat Islam dengan umat lain termasuk Yahudi. Nih, mukadimah dengan nama Tuhan yang Maha Kuasa yang berbeda. Nah, ini dia. Namun, pada intinya, piagam Madinah itu berisi sebagai kesatuan umat Islam tanpa mengenal perbedaan, kesamaan hak dan kewajiban, dan lain-lain. Selanjutnya, yaitu pembangunan ekonomi dan perdagangan masyarakat Madinah. Setelah tadi kita ketahui bahwa ada 3 strategi yang diambil oleh Nabi untuk mendakwahkan Islam di Madinah dan dakwah Islam menuai kesuksesan, tiba saatnya Nabi Muhammad SAW memikirkan masyarakat Madinah itu di bidang ekonomi dan perdagangan. Adapun hal-hal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW untuk memajukan atau untuk membangun masyarakat di bidang ekonomi dan perdagangan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membangun sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam ini
berdasarkan beberapa prinsip. Di antaranya yaitu, yang pertama, kebebasan individu, yang kedua, hak individu untuk memiliki harta, yang ketiga, ketidaksamaan ekonomi dalam batas wajar, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, memerintahkan suami untuk bertanggung jawab. Nabi Muhammad SAW sangat memerintahkan kepada para suami untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Yang ketiga, memerintahkan umat Islam untuk bekerja. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Jumu'ah yang 10, bahwasanya Allah memerintahkan manusia untuk berterbangan di muka bumi untuk mencari rezekinya. Yang keempat, melarang umat Islam untuk mengemis. Yang kelima, memberi lebih baik daripada meminta-minta. Yang keenam, umat Islam diperintahkan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Selanjutnya, yaitu meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya dalam diri Rasulullah terdapat contoh tauladan yang baik. Maka dari itu, hal-hal yang dapat diteladani dari perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya di Madinah antara lain yaitu, yang pertama, bersikap baik kepada semua masyarakat Madinah. Nabi Muhammad tidak pernah membeda-bedakan antara kaum Muhajirin ataupun kaum Ansor. Rasulullah atau Nabi Muhammad ini selalu berusaha ramah kepada semua masyarakatnya. Yang kedua, memberikan kebebasan beragama bagi seluruh penduduk Madinah. Nabi Muhammad tidak pernah memikirkan kekuasaan, harta, benda, atau perniagaan lainnya. Seluruh tujuan kehidupannya yaitu hanya untuk memberikan ketenangan jiwa bagi para pemeluk Islam dan menjamin kebebasan bagi pemeluk agama lain. Nabi Muhammad sangat menghargai pemeluk agama selain Islam. Mereka diberi kebebasan yang sama untuk mengamalkan ajaran agamanya. Yang ketiga, keperwiraan Rasulullah dalam memimpin perang. Keperwiraan ini berarti sebuah keberanian. Nabi Muhammad dalam beberapa perang yang diikutinya, sebagaimana perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, itu banyak memperlihatkan bahwasanya Rasulullah ini, Nabi Muhammad ini sebagai seorang komandan yang gagah berani. Wafatnya Nabi Muhammad SAW. Sebelum Nabi Muhammad wafat, Nabi Muhammad itu menderita sakit yang parah. Sakit yang parah ini membuat para istri-istrinya dan para sahabatnya merasa sangat khawatir. Dan akhirnya Rasulullah wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah dalam usia 63 tahun. Total keseluruhan dakwah Nabi dari Mekah dan Madinah itu ada 23 tahun. Di Mekah Nabi berdakwah selama 13 tahun dan di Madinah Nabi berdakwah selama 10 tahun. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kalian bisa paham semuanya, dan apabila kalian memiliki pertanyaan, kalian bisa mengirimkannya di WhatsApp group. Terima kasih. Untuk memperdalam pemahaman kalian akan materi strategi dakwah Nabi di kota Madinah, Ibu telah siapkan tulis yang dapat kalian kerjakan dan sudah tertera di lembar berikut ini.